Oke, kembali lagi nih kita ya Mas Rizky ya. Nah, iya Kak Ade. Oh kakak ya nggak apa-apa. Iya, Aku emang Ade. lebih tua ya dari kamu. Mas Iya, Rizky. ini mejanya ganti lagi ya Kak Ade. Iya, setiap itu pasti kita ganti. Ah. Nanti bisa ganti hostnya juga nggak apa-apa. Sama yang lainnya. Mau diganti Kak Ade. Oh nggak tahu sih. Dia saja ke depannya. Ya semoga aja kita ketemu sering di video ini ya. Video selanjutnya juga. Nah ini Mas, kita kan sudah sering bahas tentang bisnis, terus distributor pulsa juga, terus habis itu sampai bisnisnya Mas Rizky juga nih. Nah kali ini ada yang berbeda sedikit dari itu. Apa? Mau tahu? Enggak, Duh. tahu aku. Ya komen dong, komen. Nah ini jadi kita mau segmen pilih mana. Jadi kali ini ya Mas, aku akan ngasih 2 pertanyaan ke Mas Rizky. Mas Rizky tinggal milih dari salah satu pertanyaan itu, terus sama kasih alasan juga sama Mas Rizky. Pertanyaan gimana? Kok masih agak... Ya ada 2 pilihan, pilihan, terus Mas Rizky milih salah satu aja. Oke. Ya nggak apa ya Mas Rizky ya. Iya nggak apa-apa ya. Kita sesekali agak fun gitu loh, santai gitu, gitu, biar nggak tegang gitu. Mbak Ade selalu tegang ya? Mbak Ade selalu tegang. Tergantung suasana. Ini Mas kameramennya biasanya selalu tegang. yang kemarin kalau nggak salah pernah tanya nikah itu ya? Iya lah itu dari Mas kameramennya sebenarnya. Nah oke langsung aja Mas Rizky. Nah ini ya, silakan. Dari pertanyaan itu ya, pilihan pertama nih, fleksibel atau adaptif? Fleksibel. Kenapa kok Mas Rizky milih fleksibel? Soalnya apa ya? Hidup itu harus fleksibel, jangan dibuat ribet lah istilahnya. Enggak. Biasanya hidup kan ribet emang. Nah, tapi kan harus ada jalan keluarnya. Maksudnya itu kan nggak harus hidup itu selalu ribet. Kan ada pilihan, harus fleksibel. Jadi kalau hidup kita fleksibel, otomatis jalan hidup kita itu gampang. Nggak bikin pusing, nggak bikin ruwet kayak gitu. Emang bener seperti itu. Iya. Tapi kan tergantung cobaannya juga. Iya juga. Tapi kan kita harus menjalaninya itu dengan santai, have fun, kayak gitu. Nggak perlu harus kayak gini ya gitu. Nanti malah jadi beban pikiran, sakit, malah ribet nanti. Berarti fleksibel ya. Fleksibel itu nggak sih menyesuaikan, bukan ya? Apa fleksibel itu? Fleksibel kan apa ya? Apa fleksibel itu? Fleksibel itu apa menurut Mbak Ade? Tak ganti saya. Ya ganti ya udah. Aku ini browsing dulu berarti. Kamu apa ini? Sebentar. Kalau aku ya milih fleksibel jelas-jelas kan sama kita alasannya kayak Mas Rizky. Apa? Fleksibel menurut Mbak Ade apa? Menurut Mbak Ade fleksibelnya itu gimana? Fleksibel menyesuaikan dengan keadaan. Menyesuaikan dengan keadaan. Iya. Kalau Mbak Ade sendiri, kalau dari itu. Kita kan janjinya saya. Oh iya. Iya dong. Tapi kan saya hostnya dong. Enggak sekali-sekali tukar peran. Aku jadi host, Mbak Ade jadi narasumbernya, oke? Ya nggak apa-apa. Nanti saya ajukan sama Pak sutradaranya ya. Nah ini lanjut terus Mas. Kedua nih apa nih? Sebentar tak lihati dulu. Jual produk atau jasa? Lebih ke jual produk. Kalau jual produk itu otomatis juga kita jual jasa. Kok bisa? Contohnya kayak gimana? Kalau jual produk, kita kan contohnya kita bikin produk. Kita bikin produk kan pakai jasa. Jasa pengiriman gitu kan? Enggak, jasa bikinnya. Kan kita bikin produk. Kita kalau jual jasa kan orang mau tolong bikin ini tuh jasa percetakan. Oh, contohnya kayak gitu. Kalau jual produk kan otomatis juga jual jasa. Gitu ya. Tapi lebih untungnya biasanya jual apa? Kalau lebih untung-untungnya itu tergantung yang kita jual, yang kita jasa yang kita berikan atau produk yang kita berikan. Biasanya seperti apa kalau kayak produk? Contohnya wis.
Mas Rizky maunya kayak gimana? Kalau paling Kan milih enak jual sih produk nih. jual produk yang online. Contohnya kayak dropshipper atau bisnis online lainnya kayak pulsa, distributor kayak gitu. Lebih enak kayak gitu. Karena kalau jasa yang online itu kita itu nggak harus ribet-ribet ngirim ke sini, ngirim ke situ gitu. Online kan perlu dikirim kadang ya. Enggak kan maksudnya itu produk online. Contohnya kayak pulsa atau dropshipper. Dropshipper kan nggak harus kita yang ngirim. Kita kan tinggal beli atas nama yang Dropshipper gitu. itu sendiri yang ngirim berarti. Gitu gitu. dong. Nah ini selanjutnya Mas, apa ini perencana atau pemikir? Mas Rizky termasuk sosok yang apa? Aku sih perencana atau pemikir. Iya. Pemikir. Soalnya Aku sering kalau mikir. Suka aku nggak mikir bisa berarti. buat rencana sama sekali. Udah berarti planningnya ke depan kayak gimana Mas Rizky kalau nggak buat rencana terlebih Kan dahulu? cuman mikir aja angan-angan, bla bla bla. Duh, kan pasti ada planningnya juga kan dalam hidup itu pasti ada planningnya juga tuh. Ada, cuman lebih ke pemikir. Karena aku suka mikirkan hal-hal yang di luar nalar. Hal yang di luar nalar. Ya, Ya, goib kan di luar nalar, goib Ya gitu kan. betul. Ya bukan goib ta. Mas Rizky emang suka mikir goib ta. Tapi kan goib di sini. Tuh beda lah. Kan saya terlihat nih. Oh, terlihat ya. Nah Mas Rizky bisa Sikunya saya nggak biasanya. nyentuh tanah. Nyentuh. Nah, ini Mas Rizky nggak nyentuh tanah juga. Ini nyentuh rumput ini saya. Iya, touch grass. Nah gitu kan. Pandai berbahasa Inggris juga ternyata. Terus selanjutnya Mas, protagonis atau antagonis? Lebih suka jadi antagonis. Jahat dong. Mm-mm. Kenapa kok milih yang jahat-jahat Mas Rizky? Gak enak kalau jadi terlalu baik. Oh, Biasanya pernah kan ada pengalaman di balik Enggak. itu kah? Enggak, pernah kan biasanya kan kalau orang baik kan selalu kalah di awal. Nah, tapi kan menang di akhir. Tapi kan selalu kalah di awal. Loh, Aku kan kan ingin tapi- menang di awal loh. Habis jadi protagonis menang di awal langsung jadi antagonis. Dia ya nggak boleh, pilih Loh. salah satu harusnya. Kan harus menang di awal dulu, habis itu di akhir juga menang. Kayak gitu, Mbak. Duh, biasanya kalau protagonis tuh malah biasanya yang terakhir itu yang endingnya pasti menang kadang. Tapi kan rata-rata Kebanyakan. awalnya itu kan mesti kalah dulu, terburuk dulu. Kalau kayak contohnya di film-film awalnya kan mesti kalah dulu. Habis itu endingnya menang. Kalau kan Tapi ada, kan happy ending lah, kan antagonis set ending. kan ada juga film yang awalnya itu jadi musuh, habisnya akhir-akhirnya jadi teman. Kayak contohnya di Avengers itu. Awalnya kan ada yang jadi musuh yang orang hijau itu, akhirnya Iya. jadi teman. Nah, Oh, terinspirasi dari film. Oh, iya. berarti. Milih antagonis. Oh, bukan dari latar belakang Enggak. punya pengalaman pribadi gitu. enggak. Benar. Enggak. Benar nih. Enggak. Nah, kok senyum tapi ya mas kameramennya ya juga senyum. Oke, yes. Protagonis ya. Kalau antagonis, aku milih Antagonis. protagonis sih. Mbak Ati sendiri lah Soalnya- kok protagonis. Hah? Kenapa kok Soalnya protagonis? aku mau memerankan hal-hal yang baik seterusnya. Amin. Amin, amin. Iya kan? Iya kan pastinya. Dipandang baik kan juga. Ya. Ya mana ada orang yang nggak pingin dipandang baik juga. Ya itu tadi endingnya happy ending. Happy ending ya. Amin. Habisnya kan Happy New Year. Iya habis ini ada rencana itu Mas sih. Tahun baru sama si dia. Si dia itu siapa ya? Maaf, aku Belum. masih bingung. Oh, masih dirahasiakan teman-teman. Masih berarti. bingung si dia itu siapa. Statusnya si ini. Lanjut aja kita. Apa ini ya? Karir atau bisnis? Kalau saya lebih suka ke bisnis. Bisnis. Kalau karir kan ada tekanan yang harus yang capai. Yang maksudnya itu kalau karir kan kalau kita nggak sesuai target yang ditargetkan sama contohnya apa namanya itu kalau orang karir punya apa namanya itu Apa? yang manajemen itu harus kayak gini itu Leader. bukan Apa sih? aku lupa apa namanya kan Gimana kalau karir kan harus targetan kayak harus
kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu apa ya namanya? Mas kameramen barangkali tahu Mas apa ya? Apa ya, aku lupa. Ya itu kayaknya. Biar ditampilin. Itulah ya. Kayak gitu kan harus ada tekanan, harus dicapek, harus kayak gini. Kalau nggak capek karirnya kan kalah sama yang lain. Kalau bisnis punya sendiri lah. Kan kita nggak ada tekanan, tapi kita yang harus menekan. Harus menekan bisnis itu sampai benar-benar berkembang. Kalau karir kan kita yang ditekan. Gitu ya. Kayak gitu. Tapi kedepannya pengen fokus ke bisnis. Ke bisnis, lebih ke bisnis daripada karir. Nah, semoga saja bisnisnya juga semakin berkembang ya teman-teman. Ya, semoga aja toko kelontongnya yang tadi itu bisa bisnis toko kelontongnya bisa ada cabang-cabang lainnya. Terus bisa malah bikin besar lagi jadi supermarket ta. Amin. Nyanyi Indomaret sama Alfamart nanti. Nah, iya. Nanti namanya apa tapi? Rizky Mart. Ini selanjutnya Mas, film barat atau film Asia Mas? Oh jelas, biasanya itu kalau film barat itu bagus-bagus. Bagus film, apanya? Ya bagus-bagus, jernih. Kalau film Asia itu jernih itu banyak loh. Ya kan tahu lah ya, film barat kan animasinya kan lebih bagus. Kalau film Asia kan contohnya film Cina kan animasinya kadang itu 3 dimensinya kurang lah. Pilih film barat. Nah, ada kadang juga kan banyak disensor kayak gitu. Tuh, kita nggak bahas itu. Enggak, kan film Asia kan banyak sensorannya. Maksudnya itu contohnya di Indonesia sendiri. Adegan ciuman kan disensor, adegan nodongin pistol kan disensor kayak gitu. Waduh. Iya benar. Kalau film barat kan adegan bawa senjata pedang gitu aja, bawa pistol aja nggak disensor. Begitu ya, berarti sudah. Ya sudah lanjut ya. Tentang film kan ini ya. Umurnya tinggi banget berarti teman-teman. Mas Rizky ini. Kan itu bisa jadi itu apa? Komedian. Ada lama maksudnya. Aduh sampai gatel fokus. Mbak Ade mikirnya gimana ya? Kak Ade ini emang mikirnya apa ya kok? Dari tadi ketawa terus. Mikirnya apa emang Kak Ade? Karena emang Indonesia kan bawa pisau aja kan disensor pisaunya. Tapi ada yang nggak disensor Indonesia? Sekarang kan KPI kan sensor semua. Bawa pisau, Komisi Penyiaran Indonesia kan pisau disensor. Susu sapi aja disensor. Sampai iya betul sekali teman-teman. Lanjut Mas Rizky. Apa ini? Oh ini gambarannya Mas Rizky kayaknya. Soalnya di sosial medianya Mas Rizky tak lihat itu suka cosplay ya Mas. Cosplay juga ngikuti. Aku mengikuti tren anak muda. Iya kan masih berjiwa muda Mas. Iya, beda sama hostnya. Iya wis lah ngalah. Ini Mas sudah tua hostnya. Wibu atau olahraga? Saya lebih suka wibu yang berolahraga. Ini pilihan Mas. Kan nggak boleh kan wibu sama olahraga. Enggak. Di dunia kayak wibu cosplay gitu, itu harus olahraga biar nyamain bentuknya sama kayak karakter yang dikosplaykan. Berarti milih wibu yang berolahraga. Kan nggak cocok kayak contohnya orang yang gaun. Ada wibu yang berolahraga. Ada kan kayak orang gaun gitu ya. Cosplay jadi karakter tahu Naruto. Tahu kalau Naruto-nya. Orang gendut jadi Naruto kan nggak cocok. Harus olahraga biar badannya kurus biar kayak Naruto. Iya, menyesuaikan sama karakter gitu. Iya, harusnya. Tapi ada yang beberapa orang gendut ya selalu itu. Tapi kan orang kan jarang. Coba cari deh. Orang gendut yang cosplay kan jarang. Cuman beberapa. Tapi ada kan? Ada. Rata-rata orang wibu itu kalau yang cosplay itu rajin olahraga soalnya jaga bentuk tubuh biar mirip karakter yang dikosplaykan. Gitu. Mas biasanya cosplay apa Mas Di? Saya nggak pernah cosplay sih. Cuman suka foto sama cosplayer gitu aja. Oh, nggak pernah memainkan karakter? Nggak pernah. Gitu. Beneran? Nggak pernah. Oh, iya. Lebih suka foto sama orang yang bercosplay gitu aja. Gitu. Soalnya kan kalau ngelihat kayak gitu kan beda bawaannya, pengen foto gitu. Gitu ya. Nggak pengen foto sama yang selain wibu nggak itu.
Ya kan ada itu kayaknya di apa namanya? Apa sih? Kalau kayak di karnival apa sih namanya? apa karnaval? Apa sih orang biasa dandan-dandanan itu loh. Apa kayak sama aja kayak sih ada kayak make upnya juga ada, terus ada beberapa yang bunga-bunga nampil gitu. Ada kok di salah satu wisata. Ada yang kayak Tadi gitu. kayak maskot gitu. Apa Iya gimana? boleh, mungkin bilangnya gitu. Aku nggak seberapa paham sih kayak gitu. Entah Tapi juga. selalu sering foto sama yang itu ya, Ben. Iya ya kayak Sukanya. gitu. Tapi biasanya kalau cosplay itu lebih ke arah anime atau animasi Jepang. Oh, aku banyak lebih ke arah situ. Iya, karakter yang diperankan lebih ke arah situ. Kalau karakter yang contohnya di Disneyland kan gambarnya itu karakter-karakter Disney yang dikosplaykan. Kan karakter Disney kan apa ya? Apa? Agak bentuknya itu bukan manusia, rata-rata kan bukan manusia. Jadi kalau ada yang cosplay itu biasanya cuman pakai kostum langsung jadi gitu, kayak contohnya pakai kostum beruang, yang apa beruang kuning itu yang di film Disney itu aku lupa namanya. Beruang kuning. Emang ada Minion juga. Tapi ada kan yang itu Disney Cinderella. Kalau itu kan beda lagi. Beda ya itu namanya. Beda Ya kan. enggak, tapi apa cuman jarang orang yang cosplay kayak gitu. Kalau di Disneyland jarang orang gitu. Lebih sering ke karakter yang menarik anak-anak. Kayak contohnya yang Minion, yang karakter imut-imut lah. Kayak gitu. Oke, nah ini lanjut Mas Rizky ya Mas Rizky. Manis atau pahit? Lebih suka manis. Nggak takut diabetes manis? Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kena diabetes. Kenapa kok milih manis? Sudah merasakan pahitnya kehidupan. Gitu tak? Oh berarti ini pengalaman dari itu. Iya. Oh sampai copot rek. Terus di itu. Apa silakan. Silakan. Balik ya. Salah. Persilakan saya. Nah ya tadi kenapa kok milih manis? Nah, itu kan tadi udah karena sudah pernah merasakan pahitnya banyak kehidupan. Nah itu berarti sudah pernah ini pengalaman dari Oh, pengalaman hidup saya banyak sekali, Mbak. Banyak Gitu ya, banget. Mas. Ya. makanya Maaf milih tapi manis. nggak bisa diceritakan di sini. Oh iya janganlah. Ini privacy mungkin ya Iya, Mas Rizky. masih belum kapan-kapan lah nanti kalau sudah siap. Mental. Siap mental baru bercerita. Iya. Tapi ceritanya beda lagi bukan sini. Nanti ada sesi lagi. Iya dong, mestinya. Kan ada hal-hal baru juga di channel YouTube ini. Oke. Nggak cuma podcast, nggak cuma gini. Pasti. Langsung undang saja nanti. Oh gitu ya, Iya, siap ya kayak langsung biasanya, diundang. iya. Oke. Nah ini kayaknya terakhir ini. Bukan sih. Ini ada 5 tahun ke depan saya ingin. 5 tahun ke depan saya ingin Apa? Saya Menikah ingin- mungkin. nanti kan Belum umur ya. saya kan masih kecil ya, Mbak. Masih 20. Oh 20. Kira 25 loh Ben itu Mas. Masih Beneran loh. saya masih 20 tahun, Mbak. Oh 20. Iya, masih 20 tahun. Jadi paling enggak di umur yang 25 tahun ke depan mungkin pengennya itu bisnis saya yang toko kelontong itu juga berkembang, bisnis pulsa juga berkembang kayak gitu. Oh, lebih mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis. Habis itu 5 tahunnya lagi baru jenjang yang atasnya. Jenjang apa itu? Jenjang Jenjang. Iya. Jenjang. Jenjang apa? Lagi ke atasnya Ya, jenjang apa jenjang. dong? Oh nggak boleh diceritain di sini berarti. Nanti lah undang lagi. Ya, minta diundang lagi berarti ya Mas kameramennya. Mohon di kipas terus soalnya nanya. Kayaknya agak sumuk di sini, ongkep, panas. Ini selanjutnya Mas, jika aku bisa memutar waktu, aku ingin Mengulang masa kecil. umur berapa Mas kecil itu? Umur tahun 2011-an. Umur berapa kan segitu? Aku umur segitu paling enggak SD gak sih? Iya, SD SD. ya? SD kelas. SD. Kelas berapa? Lupa 20 aku. kan? SD. Kan di tahun 2011 kan lagi booming-boomingnya. Kalau kembali lagi ya, masih pemikiran sekarang, Iya. kembali ke masa lalu, ingin ngerubah pas SD itu nambang Bitcoin. Nanti kan
Itu nanti kan di tahun 2017, 2018 kan harganya naik dijual lagi. Otomatis kaya. Itu game lah itu. Enggak. Bukan. Apa? Aku enggak seberapa paham. Ya itu modelnya itu istilahnya koin digital. Oh dulu ada emang. Ada. Sekarang harganya naik tinggi sampai ratusan juta. Iya? Tapi Mas Rizky juga itu punya apa? Bitcoin namanya. Iya. Dia punya cuman juga nggak terlalu banyak lah. Oke. Nggak sampai 1. Oh, nah kalau ini ingin mengulangkan tadi, aku ingin memperbaiki apa berarti? Memperbaiki apa ya? Memperbaiki yang tadi katanya sudah merasakan pahitnya hidup. Nah itu kan diperbaiki. Nanti lah ya untuk segmen yang ini nanti aja lo ya. Kapan-kapan aja lah ya. Waduh disanggupi terus lagi. Soalnya kan kalau memperbaiki ini itu kan jadi satu soalnya Mas nggak bisa teman-teman. Kalau memperbaiki itu kan nanti bikin bertanya-tanya. Nggak bisa lah di depan kamera nanti. Nggak ingin memperbaiki nggak apa-apa kan nggak harus. Ya memperbaiki keluarga gitu. Ya ada problem lah. Nggak bisa diceritakan di sini. Gitu ya. Privacy berarti teman-teman. Nah oke, kita kayaknya sudah deh Mas kita. Udah nggak ada itu ya nih. Mas Rizky ini sibuk ya kayaknya. Sibuk banget Mak. Sibuk banget iya. Ya. Oh ya saya berbisnis sama berkarir soalnya ya. Iya berbisnis berkarir. Oke, nah kita tutup aja langsung ya Mas. Terima kasih sudah datang di channel YouTube ini sama berbincang-bincang sama saya. Terus jangan bosan-bosan juga datang lebih sering, saya undang juga ya. Amin, kan masih banyak hal yang ingin kita obrolin, tanya-tanya lebih dalam tentang Mas Rizky itu kayak gimana sih. Nah itu pengen mengulik-ulik lebih dalam Mas Rizky. Yang penting pas diundang dapat ini kan. Cuan. Nah, itu nggak apa-apa, cuannya dari Mas kameramen nanti. Itu banyak itu Bitcoinnya tadi, nah itu. Itu banyak itu. Oke, teman-teman sampai di sini channel YouTube ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you next time.